Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah rancangan keselamatan Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 dan di dalam ayat yang ke-43 berkata demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bukan kematian orang fasik yang dikehendaki Allah, tetapi pertobatannya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang yang membakar gereja? Bagaimana dengan orang yang menganiaya orang Kristen? Bukankah seharusnya mereka dikutuk oleh Tuhan? Perhatikan apa yang terjadi dengan Stefanus ketika dia dianiaya dan dilempari batu sampai mati. Stefanus berkata, Tuhan ampunilah mereka, jangan timpakan kepada mereka segala kesalahan mereka. Dan apa yang Yesus ucapkan ketika ia ada di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak pernah menginginkan kehancuran dan kebinasaan untuk orang berdosa masuk ke dalam neraka. Kehendak Tuhan adalah supaya keselamatan terjadi. Tetapi Allah tidak bisa melanggar syarat yang sudah ditetapkannya sendiri, bahwa kita harus percaya kepada Yesus supaya tidak binasa seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Allah buat segala cara supaya kita percaya kepada Yesus. Dia beri mujizat, Dia beri kuasa, Dia beri kemenangan kepada kita, tetapi seringkali kita masih mengeraskan hati. Melalui perumpamaan yang Yesus berikan, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari mengenai rancangan Allah tentang keselamatan. Yang pertama, bahwa untuk keselamatan manusia, Allah rela berbuat apa saja. Sudah saatnya dan sudah seharusnya kita merasa kagum, kita bangga akan apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena Allah, kita rela berbuat apa saja. Sampai Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk mencurahkan darahnya, dan Dia rela terima semuanya itu demi keselamatan kita. Untuk keselamatan manusia, Allah rela berbuat apa saja. Demi keselamatan kita, Allah mau menjaga kita, Allah mau melindungi kita. Tetapi sejauh kita mau dijaga, sejauh kita mau dilindungi, Allah akan melakukan untuk kita, karena Allah tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi hanya orang yang membukakan pintu hatinya dan menerima Yesus untuk masuk, dialah yang akan menerima keselamatan itu. Mengapa demikian? Karena Allah mau buat apa saja untuk keselamatan manusia, tetapi Allah tidak akan memaksakan kehendak-Nya. Yang kedua, untuk keselamatan manusia, Allah merancangkan yang terbaik buat manusia. Allah punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Tetapi seringkali kita bukan melihat rancangan Allah yang terbaik, tetapi kita selalu menanti rancangan Allah yang menyenangkan. Kadangkala dalam hidup ini, kita juga berpikir Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak membela, Tuhan tidak buat mujizat, bahkan Tuhan sepertinya tidak mau peduli dengan persoalan hidup kita. Dan akhirnya kita berkata, mengapa Tuhan tidak memberikan hal yang menyenangkan buat kita? Ingat saudaraku, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Kalaupun apa yang kita alami saat ini tidak menyenangkan buat kita, tetapi suatu saat kita akan mengerti bahwa di balik semua hal yang terjadi dan kita alami, ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa untuk keselamatan manusia, Allah menuntut respon positif dari manusia. Jadi meskipun Allah sudah berbuat apa saja, meskipun Allah sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik buat manusia,
Tetapi jika kita menutup hati kita, berarti kita tidak memberi respon yang positif terhadap apa yang sudah Allah kerjakan. Jika kita menutup pintu hati kita dan menganggap segala sesuatu yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang tidak penting, maka kita tidak akan melihat dan mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi demi keselamatan kita, Allah telah rela berbuat apa saja untuk kita. Tetapi bagaimanakah respon kita terhadap segala sesuatu yang sudah Allah kerjakan bagi kita? Karena itu mari kita responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat rancangan keselamatan yang sudah Engkau kerjakan buat hidup kami. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang tidak layak untuk Engkau angkat. Tetapi karena kasih-Mu, karena kemurahan hati-Mu Tuhan, Engkau merencanakan keselamatan yang kekal itu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu buat kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk meresponi setiap rancangan Allah itu dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami meresponinya dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.